Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Jasmanidi, NIM 18087159. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang kesalahan-kesalahan yang ada dalam kompetisi pertandingan. Presentasi ini merupakan ujian akhir semester dalam strategi dari SOP, strategi pertandingan olahraga. Saya langsung saja masuk ke materinya, yaitu kesalahan-kesalahan yang ada dalam kompetisi olahraga. Yang pertama itu adalah norma itu aturan itu dibuat untuk dipatuhi dan untuk kita bersama juga, untuk kepentingan bersama. Jadi setiap aturan itu harus dipahami oleh semua peserta, panitia, dan penonton, supaya dalam pertandingan tidak terjadi masalah yang mengakibatkan pertandingan bisa jadinya diundur atau diberhentikan sementara. Jadi yang dipermasalahkan kini itu adalah saat pertandingan itu pastikan yang menonton tuh beribu-ribu orang, apalagi di sepak bola, maka beribu-ribu pula pendapatnya. Ada yang tahu terhadap aturan sepak bola, ada yang tidak tahu dengan aturan sepak bola, tapi kebanyakan yang namanya manusia cuma menjudge, mengomen sesuatu itu tanpa dikaji ulang, tanpa dia paham apa yang dia komen tersebut. Itulah banyaknya terjadi suatu kesalahan dalam suatu kompetisi. Yang paling penting itu dalam kompetisi olahraga itu adalah menyatukan persepsi dari peserta, panitia, dan para penonton, supaya dalam pertandingan itu tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, sehingga pertandingan itu bisa berjalan lancar. Pertama itu persepsi kita. Yang kedua itu pemahaman peserta, panitia terhadap norma yang ada. Gimana sih pertandingan yang adil itu, yang sesuai dalam bab 2? Mana sih kompetisi yang baik itu? Kompetisi yang baik itu adalah suatu kompetisi yang diikuti oleh semua orang, semua peserta tanpa terkecuali, dan peserta itu mematuhi semua aturannya, sehingga kompetisi yang awal dimulai sampai akhir pertandingan tidak ada suatu masalah yang timbul saat berkompetisi. Ingat, kompetisi itu tidak hanya mengejar juara, tapi sosial, solidaritas, dan membangun tingkat memanage egois kita, dimana di saat pertandingan kita ditekel, atau dalam sepak bola misalnya ditekel pemain, gimana feedback kita ketika kita ditekel, marah kah, emosi, atau lebih bisa memaafkan atau diam. Disitulah timbul permasalahan dalam kompetisi. Dan untuk yang kedua itu adalah wasit. Yang ketiga itu adalah wasit. Kenapa wasit? Karena keputusan wasit itu adalah keputusan mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Ketika wasit mengatakan A, berarti memang A. Ketika wasit mengatakan B, maka apa yang katakan wasit itu harus dilakukan. Itu semua mungkin bisa jadi permasalahan di suatu pertandingan. Kenapa? Ketika wasit memutuskan sesuatu itu A, dan suatu peserta ini yang kena ganjaran misalnya kartu merah, dia mengomen kenapa dia bisa kena kartu merah, sedangkan dia tidak melakukan kesalahan. Inilah sudut pandang mata kita kan berbeda-beda. Itu yang permasalahannya. Pertama itu kami menyatukan persepsi. Persepsi itu harus disatukan. Harus sebagai peserta kita harus menerima apapun keputusan wasit, karena keputusan wasit itu keputusan mutlak.
Contohnya itu offside. Offside itu mungkin tidak semua orang tahu gimana skenario offside itu. Gimana sih offside yang sebenarnya? Kadang-kadang orang awam tuh cuma tahu offside itu oh, dasarnya aja gitu, tidak mendalami kayak mana offside itu. Offside itu terbagi ada 3. Offside pertama tuh ketika bola dioper oleh gelandang ke depan, tetapi bola itu sudah dahulu daripada pemain yang mengejar bola, maka itu tidak bisa dikatakan offside karena dia tidak mendahului bola. Kalau dia mendahului bola baru dikatakan offside. Sebenarnya banyak sekali macam-macam, ada 3 macam lah kategori offside itu tersebut. Dan untuk wasit, di dalam kompetisi pertandingan bisa jadi wasit ini disogok oleh suatu pihak karena kebanyakan orang tuh ingin menang dengan melakukan bermacam-macam cara, artinya menyogok wasit. Itulah yang banyak didapatkan di suatu pertandingan, misalnya sepak bola yang paling banyak. Tapi di pertandingan lainnya juga seperti itu, agak berat sebelah. Wasit ini disogok sebelum ada pertandingan. Itulah ketika suatu wasit itu memberikan suatu ganjaran kepada lawan, kepada peserta yang bertanding. Dengan ganjaran tersebut, orang lain tuh bisa melogikakan kalau itu tuh bahwasanya tidak ada pelanggaran. Itulah mengakibatkan suatu kompetisi itu bisa terjadi suatu problem, masalah dalam suatu pertandingan karena wasit ini sudah disogok oleh pemain lainnya. Itulah yang harus kita was-wasi ya sebagai peserta dan panitia, supaya tidak terjadi dalam kompetisi olahraga menyogok wasit tersebut. Dan di dalam pertandingan itu pasti ada terjadi skenario drama dalam pertandingan. Kenapa ada drama? Contohnya pertandingan yang sistem kompetisi itu sistem pertandingan itu sangat lama, apalagi menggunakan sistem poin. Kalau menggunakan sistem poin itu suatu tim bisa berpikir atau melakukan siasatnya itu supaya dia itu bisa lolos ke babak selanjutnya, dan tim lain itu bisa menjatuhkan tim tersebut dengan menghitung poin-poin tersebut. Misalnya ada 4 tim dalam satu grup, yang 4 tim itu diambil cuma 2. Dalam 4 tuh bisa dilakukan drama skenario siapa yang menang. Kenapa? Karena perhitungan poin itu bisa kita telaah, bisa kita teliti tim siapa yang besar, tim siapa yang memiliki poinnya kecil. Dan untuk maju babak selanjutnya, misalnya tim A dan tim C ini memiliki poin 6 sama. Yang sebelumnya tuh mungkin bisa jadi dia kalah dengan yang lainnya. Pertandingan terakhir tuh melawan tim A dengan tim B. Tim B ini bisa menangkan, bisa mengalahkan. Disitulah terjadi skenario. Kalau tim A ini menyogok tim B untuk ngalah, otomatis tim A ini akan maju ke babak selanjutnya, dan tim B ini bisa jadikan gugur. Itulah skenario dalam pertandingan. Ya, namanya pertandingan pasti kan orang melakukan berbagai macam cara supaya dia bisa menang. Dan untuk kesalahan dalam kompetisi itu seperti biasanya itu permasalahan itu masalah yang lebih ke panitia, itu masalah keuangan, masalah perlengkapan dan peralatan kompetisi, itu yang masalah biasanya. Tapi untuk norma ini, untuk yang keadilan bagi seluruh peserta olahraga tersebut, ya balik lagi ke situ, kayak norma itu bermacam drama yang terjadi ketika kita melakukan suatu kompetisi. Yang sering saya temukan itu mungkin wasit, permasalahannya di wasit.
Kadang ada yang wasit berat sebelah, apalagi mungkin wasit tersebut saat mau melakukan tugasnya, rupanya yang berlaga itu saudara atau orang kampung. Nah, itu yang dipermasalahkan sekarang karena banyaknya orang dalam. Dan untuk aturan-aturan peserta biasanya itu lebih ke emosional peserta, bagaimana dia memanage emosionalnya. Dan untuk kecurangan biasanya di dalam kompetisi itu bisa berkemungkinan sangat besar terjadi. Itu kan tergantung keputusan dari wasit lagi, gimana wasit untuk mengambil tindakannya untuk memberikan suatu ganjaran, mungkin kartu atau suatu teguran kepada peserta tersebut. Jadi kompetisi yang adil itu yang sesuai dengan aturan-aturan berlaku, baik untuk aturan wasit, peserta, dan penonton. Penonton itu juga memiliki aturan. Kalau tidak ada aturan, maka penonton ini bisa membuat suatu kompetisi itu akan terhambat, kayak seperti supporter bola terjadi kericuhan, bisa jadi terjadi kalau tidak ada aturan-aturan yang dibuat. Maka semua aturan itu dipergunakan untuk kita bersama, kita patuhi bersama, dan untuk kita bersama juga. Dan untuk yang melanggar aturan itu sudah ada ganjaran-ganjaran yang dibuat oleh suatu lembaga yang bertujuan itu untuk kita bersama juga. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dalam penyampaian, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.